Fraterhui, selamat datang. Mari. Bagaimana kabarnya? Baik saya, makasih. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini bahagia, Tuhan. senang? Bahagia pasti itu. Luar biasa. Itu Iya. anak-anak Tuhan harus bahagia. Betul banget. Wah, puji Tuhan luar biasa sehat Sehat kan? Yo, sehat sekali. Gak hujan Brother. hari ini ya? Ya, mendung sih. Ya, mendung tambah udan. Iya, benar sekali, Itu brother. dia. Ya. Sehat, brother, sehat. Enggak. Sehat ya? Sehat Luar sekali, biasa Bro. sekali ya Luar ini ya. biasa. Wah, Hari ini mantap sangat luar lah biasa. tadi ya. Ada hal-hal yang membuat Bunda Maria kita menjadi istimewa. Hal-hal itu tersebut di dalam Injil kita. Bunda Maria adalah orang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih Maria untuk putranya sendiri, Yesus Kristus kita, yang akan tinggal di dalam rahimnya. Dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya berkata bahwa therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Immanuel. Jadi perawan yang termasuk adalah Maria kita. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan kita mengirim malaikat untuk menemukan Maria. Tuhan memanggil Maria sendiri. Itu ditulis di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 27. Tuhan ingin Maria melahirkan anak Allah. Jadi perawan Maria dipilih menjadi Bunda Immanuel, Bunda Allah. Kalau Abraham adalah ayah orang percaya, maka kita bisa memanggil Bunda Maria kita seperti Bunda orang percaya. Kenapa? Karena Maria menyerahkan segalanya untuk percaya dan menaati firman Tuhan. Dia berani mempersembahkan Yesus kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara dengan Maria melalui malaikat, Maria ada bingung, ada takut juga. Tapi dengan iman dan cinta Tuhan, Maria berkata fiat kepada Tuhan. Ketika wanita itu hamil sebelum menikah, kalau itu dihukum dan dirajam sampai mati. Tapi Maria mengesampingkan semua ketakutan itu untuk menerima pesan malaikat. Iman, ketaatan Maria mencapai klimaksnya di samping salib. Itu penting. Ketika putranya dipakutkan di baju salib, Ibu Maria kita hatinya sangat sakit, hatinya mau pecah. Tapi dengan iman dan percaya rencana Tuhan, dia mempersembahkan Yesus Kristus kita untuk Tuhan. Terima kasih Pater Paul atas pertanyaannya. Yang perlu kita pegang sebagai prinsip atau konsep kita dalam beriman adalah kita itu menyembah kepada Allah Tritunggal. Ya, kepada Allah Tritunggal. Maka kebaktian kita kepada Bunda Maria ataupun kepada orang kudus itu merupakan wujud iman kita kepada Allah Tritunggal yang telah memilih mereka, salah satunya Bunda Maria itu menjadi anaknya yang khas. Lalu dalam poin yang kedua, kita perlu melihat adanya pembedaan antara penyembahan dan penghormatan. Nah, kalau Santo Agustinus itu menjelaskan tentang yang namanya istilah latria dan dulia. Kalau latria itu sendiri memiliki arti penyembahan. Nah, penyembahan kepada siapa? Penyembahan kepada Allah Tritunggal. Lalu ada kata dulia yang artinya penghormatan kepada orang-orang kudus atau benda-benda yang dianggap menjadi kehadiran Allah di situ. Jadi, kita itu tidak menyembah Bunda Maria ya, tidak menyembah, tetapi menghormati Bunda Maria sebagai alat atau orang yang
dipercaya oleh Allah untuk memberikan teladan yang baik dalam hidup beriman, khususnya beriman kepada Allah Tritunggal, Paulo. Oke, baik. Terima kasih Brother Paulo atas pertanyaannya. Istilah Bunda Maria sebagai Bunda Allah itu juga terdapat dalam Injil kita. Di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 43. Di sana berisikan tentang pernyataan Elizabeth kepada Bunda Maria. Itu yang berbunyi, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Nah, itu sudah sangat jelas ya bahwa sebenarnya Bunda Maria sebagai Bunda Allah itu juga dinyatakan oleh Elizabeth. Maria Bunda Allah itu sering disebut Theotokos, itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama Theos yang artinya Allah dan Tikto yang artinya dia yang melahirkan. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa Bunda Maria ini berperan aktif dalam karya keselamatan Allah. Dia itu sejak semula telah dipilih sama Allah untuk mempersiapkan atau menghadirkan kehadiran Kristus ke dunia yang kita juga sebut itu biasanya inkarnasi itu ya. Allah yang menjadi manusia. Nah, itu Allah memilih Maria sebagai sarana menghadirkan Kristus ke dunia. Jadi istilah Bunda Allah yang diberikan kepada Maria itu sebenarnya adalah pemberian gelar oleh gereja kepada Maria. Nah, mengapa demikian itu? Seperti yang di awal saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya Bunda Maria itu ikut berperan dalam karya keselamatan Allah. Dia yang menjadi alat untuk menghadirkan Kristus yang adalah Allah ke dunia. Nah, maka kita perlu merubah pandangan kita bahwa sebenarnya Bunda Allah itu atau Bunda Maria yang digelari Bunda Allah itu kita harus merubah pemahaman kita bahwa kita harus melihat kepada Kristus sendiri, bukan pertama-tama kepada Bunda Maria. Jadi istilah Bunda Maria itu sebenarnya mau menjelaskan itu tentang kodrat Yesus begitu ya. Yesus itu satu pribadi tetapi dia memiliki dua kodrat. Itu kodrat yang insani dan ilahi. Apa maksudnya? Ya, jadi Yesus yang kodratnya insani itu mau menjelaskan bahwa dia itu sungguh-sungguh manusia. Lalu yang kodrat ilahinya itu mau menjelaskan tentang bagaimana dia sungguh-sungguh Allah. Maka sekali lagi kita perlu mengerti bahwa Maria yang disebut Bunda Allah itu tadi adalah gelar yang diberikan karena dia sungguh berperan dalam karya keselamatan Allah untuk menghadirkan Kristus ke dunia yang kita sebut inkarnasi. Nah, teman-teman perlu memahami bahwa pusat iman Kristen dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya adalah Yesus Kristus. Karena dialah Allah dan manusia yang menyelamatkan dunia. Tetapi Bunda Maria ikut serta dalam karya penyelamatan Allah yang membuat dia menjadi pribadi yang istimewa. Nah, tentang devosi nih. Devosi itu sendiri adalah olah kesalehan, berbeda dari perayaan liturgi. Jadi kalau misalnya kita buat tingkatan gitu ya, ada tingkatan liturgi dan devosi. Nah, liturgi itu mengatasi devosi. Nah, dalam gereja ada liturgi yang menjadi puncak, yaitu perayaan Ekaristi. Jadi, jika dibandingkan dengan devosi, perayaan Ekaristi menjadi puncak, sedangkan dapat kita katakan bahwa devosi itu adalah karya dari Roh Kudus itu sendiri, adalah buah dari Roh Kudus itu sendiri. Sedangkan Ekaristi adalah tindakan dari Yesus Kristus bersama Bapa dalam Roh Kudus. Nah, kita mengenal banyak devosi kepada Bunda Maria, seperti Rosario, seperti Novena Tiga Salam Maria ya, dan ada banyak devosi lain kepada Bunda Maria. Nah, seringkali orang terjebak di mana mereka menganggap doa-doa kepada Bunda Maria, frater ya, Novena, Rosario terkabul itu karena doa. Teman-teman harus ingat itu adalah prinsip yang salah. Karena semua doa kita dikabulkan semata-mata oleh karena kasih Allah itu sendiri. Jadi, doa-doa kita itu sebenarnya mengungkapkan iman kita kepada Allah. Jika dianalogikan dengan ungkapan Santo Paulus ya, Frater pernah dengar kan? Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya, gitu ya. Nah, liturgi itu menjadi puncak, sedangkan devosi menjadi anggota tubuhnya, istilahnya seperti itu. Kalau Bunda Maria bagi saya adalah sebagai ibu untuk membantu saya untuk percaya kepada Allah segala penyelenggaraannya. Bunda Maria telah menyalakan api iman dan cinta bagi banyak hati berkuk yang telah kehilangan jalan kembalian. Itu.
melalui Bunda Maria itu doa-doa saya itu sampai kepada Yesus. Ya, Bunda Maria juga bagi saya itu sebagai sosok pribadi yang mendekatkan diri saya itu kepada Yesus. Ya, Bunda Maria itu kalau dalam pengalaman Frater ya, itu menjadi bunda yang ilahi gitu ya, yang selalu menjaga Frater dalam situasi apapun.